the lotus. Krishna was the middle, and the rest of them were like the pets. Dan di sana mereka kemudian memberikan tempat Sri Krishna di pusatnya, dan kemudian mereka mengelilingi Sri Krishna seperti halnya sebuah bunga di mana di pusatnya bunga itu adalah Sri Krishna. And they didn't notice anything else but Krishna. Dan mereka tidak menyadari dan tidak menghiraukan hal lainnya selain Sri Krishna. They didn't notice that the cows had wandered away. Mereka tidak menyadari bahwa sapi-sapi itu telah bergerak dengan sangat liar. The cowherd boys said, "Oh no, the calves have gone." Para gembala sapi itu kemudian terkejut, oh tidak, sapi-sapinya telah hilang. Krishna said, "Don't interrupt your lunch. I will go to look for them." Krishna berkata, jangan menghentikan makan siang kita, saya yang akan bertanggung jawab. He put the flute in one side of his sash and the buffalo horn in the other. Kemudian Krishna memiliki seruling di bagian kirinya, dan di bagian satunya lagi dia memiliki peluit untuk buffalo. And he went to look for the cows. Krishna kemudian pergi untuk mencari di manakah anak-anak sapi tersebut. But he couldn't find them anywhere. Tapi Krishna tidak bisa menemukan di mana anak sapi itu. And he came back to see the cowherd boys. Dan Krishna kemudian balik kembali untuk bertemu dengan para anak-anak gembala sapi tersebut. And they were gone too. Dan anak-anak gembala sapi juga tiba-tiba hilang semuanya. Because Brahma had seen this incident with this big snake, Aghasura. Karena sebelumnya Brahma telah melihat bagaimana Krishna membunuh raksasa Aghasura tersebut. He's thinking, how can he be God and a cowherd boy at the same time? Brahma berpikir bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang gembala sapi, tapi dia juga adalah Tuhan yang Maha Esa sendiri pada saat yang sama. So Brahma tricked Krishna. Jadi Brahma kemudian berusaha untuk mengakali Sri Krishna. At least he thought he was going to trick Krishna. Setidaknya dia berusaha untuk melakukan hal tersebut. So Krishna thought, Kemudian Krishna berpikir, I can't go back to Vrindavan without the calves. saya tidak bisa balik ke Vrindavan tanpa para gembala sapi dan tanpa sapi-sapi ini. Cowherd boys. Dan juga tidak bisa kembali dengan sendirian tanpa teman-teman saya. So he expanded into all the calves and cowherd boys. Sehingga mereka kemudian memperbanyak diri menjadi semua anak-anak sapi dan gembala sapi. Beliau kemudian Sri Krishna mau memperbanyak diri. Exactly as the originals looked. Persis seperti tampak asli dari kawan-kawan beliau para gembala sapi dan sapi-sapi itu. And when they went back to Vrindavan, Dan ketika dia kembali ke Vrindavan, the cows saw their calves. sapi itu, sapi ibu-ibu sapi dan orang tua dari sapi itu melihat anak-anak sapi itu dengan sangat terkejut. And they came to lick them and were so excited. Kemudian sapi-sapi yang memiliki anak sapi itu kemudian datang ke anaknya dan menjilati anaknya dengan sangat-sangat bahagia. Because their calves were actually Krishna. Karena anak sapi itu adalah Krishna sendiri yang memperbanyak diri beliau sebagai anak sapi. And when the cowherd boys went home, Dan ketika para gembala sapi itu pulang ke rumahnya masing-masing, their parents were very excited to see them. keluarganya benar-benar sangat bahagia untuk melihatnya. Because they were also expansions of Krishna. Karena anak-anak gembala sapi itu juga pada saat itu adalah ekspansi dari Sri Krishna sendiri. This went on for a whole year. Dan ini terjadi selama setahun penuh. They all got to experience Krishna as their own child. Mereka mendapatkan kesempatan untuk memiliki Sri Krishna sebagai putranya sendiri. When almost a year had ended, Dan setelah setahun itu berakhir, the cows were up on the hill. The cows were on the top of a hill. sapi-sapi itu kemudian berada di atas dari sebuah bukit. Like Mount Agam, right? Ya. Seperti di atas Gunung Agung. Jadi sapi-sapi itu ditemukan di atas sebuah bukit. When they saw their calves, they came running down to go lick their calves. Dan ketika sapi-sapi itu menemukan anak-anak sapi tersebut, kemudian sapi-sapi itu datang dan berusaha menjilati anak-anak sapi itu. And the cowherd men chased the cows down the hill. Dan para gembala sapi itu berusaha mengejar sapi-sapi yang ingin menemui anaknya. When they came to where the calves were,
ketika mereka ingin datang ke tempat anak sapi itu, the cowherd men were so excited, all they wanted to do was hold their sons. jadi sapi-sapi itu benar-benar sangat bahagia dan yang mereka inginkan hanyalah untuk memeluk anak-anak sapi tersebut. And Balaram asked Krishna, what is going on here? Dan Balaram kemudian bertanya kepada Krishna apa yang sebenarnya terjadi di sini. And Krishna explained to Balaram exactly how he did this. Dan Krishna menjelaskan kepada Balaram apa yang sebenarnya terjadi di sana. Someone asked me, can you explain how Krishna expanded into the cows and cowherd boys? Kemudian apa ada yang bisa? Dia kemudian bertanya, apa ada yang bisa menjelaskan bagaimana Krishna memperbanyak diri beliau menjadi sapi-sapi dan anak-anak sapi ini? This is beyond our understanding to understand exactly how this is done. Itu semua berada di luar kemampuan kita untuk memahami apa yang dilakukan oleh Sri Krishna. But Balaram is the first expansion of Krishna, Tapi Balaram adalah ekspansi pertama dari Sri Krishna. so he can understand how this is done. Dan untuk itu beliau mampu memahami mengapa hal itu bisa terjadi. And that's why Krishna explained it to him and not to us. Dan karena itulah Krishna menjelaskannya kepada Balaram, tidak kepada kita. About that time, Brahma came back. Dan sekitaran waktu itu kemudian Brahma datang. He came back in just a moment by his time, but a whole year had passed for the people on earth. Jadi Brahma hanya pergi untuk sekejap saja dalam waktunya, tapi di bumi ini sudah terasa hampir setahun. Because he lives for so long that a moment of his time is a whole year for us. Karena beliau hidup sangat-sangat lama, sehingga sekejap dari waktunya itu terasa bertahun-tahun bagi kita. And he couldn't understand how the cows and calves he had hidden were still there. Kemudian Brahma menjadi sangat-sangat bingung mengapa sapi-sapi dan anak-anak sapi ini dan para gembala sapi ini masih di sana, masih berada di sana padahal semuanya sedang saya sembunyikan. And he became so perplexed. Dan Brahma menjadi sangat-sangat bingung. And then Krishna showed that all the calves and cowherd boys were actually expansions of him in the Vishnu form. Kemudian Krishna menunjukkan bahwa semua gembala sapi dan sapi-sapi itu adalah ekspansi dari beliau, Sri Krishna, yang menyumpahkan yang sebagai Mahawisnu di sana, Sri Wisnu. So it looks like Brahma was not able to trick Krishna. Di sana kita melihat bagaimana Brahma tidak berhasil untuk menipu Sri Krishna. He thought he was, Dia berpikir bahwa dirinya bisa menipu Sri Krishna. and he's more intelligent than we are. Dan Brahma dan Krishna sendiri jauh lebih cerdas dibandingkan kita. But not intelligent enough to trick Krishna. Karena tapi Brahma, meskipun dia jauh lebih pintar daripada kita, Brahma tidaklah cukup pintar untuk bisa menipu Sri Krishna. But so many people try to trick Krishna. Tapi sangat banyak orang berusaha untuk menipu Sri Krishna. They only end up fooling themselves. Tetapi mereka akhirnya hanya menipu dirinya sendiri. We think, I will lie to Krishna and trick Krishna. Mereka berpikir, saya akan berbohong pada Krishna dan saya akan mengakali Sri Krishna. But we only lie to ourselves and trick ourselves. Tapi pada akhirnya kita hanya berbohong kepada diri kita sendiri dan menipu diri kita sendiri. So this is why it behooves us to understand the philosophy of who Krishna is. Untuk itulah sangat penting bagi kita untuk memahami filosofi siapa sebenarnya Sri Krishna sendiri tersebut. That he can simultaneously be a close friend Di mana beliau secara bersamaan dapat menjadi kawan yang sejati, or a child, atau beliau bisa menjadi putra kita, and yet he is the supreme personality of Godhead. tapi pada saat yang sama beliau adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa sendiri. He can create universes with a fragment of his potencies. Beliau bisa menciptakan semua alam semesta ini hanya dari aroma tubuh beliau. And at the same time act as a small child and herd cows. Dan pada saat yang sama, beliau juga bisa menjadi seorang gembala sapi dan mengembalikan anak-anak sapi, mengembalakan anak-anak sapi tersebut. So the whole point of this is to inspire us to read this philosophy and the stories of Krishna. Jadi poin utama dari penyampaian ini adalah kita hendaknya berusaha untuk memahami filosofi dan kegiatan-kegiatan rohani dari Sri Krishna sendiri.
Which books you have translated into Indonesian? Which books you have? All books. Who has read all Bhagavad Gita? Raise Siapa your yang hand. sudah membaca keseluruhan Bhagavad Gita, angkat tangan. Yang sudah pernah membaca keseluruhan Bhagavad Gita. Yes. How about Krishna book? Bagaimana dengan buku Krishna? Krishna book, ada yang sudah membaca semuanya? If you read one story a day, you will finish in 3 months. Jika kita membaca satu cerita sehari, kita bisa menyelesaikan satu buku itu dalam waktu 3 bulan. So are we ready for Kapi Chandra songs? Okay. I hope I didn't go too long. Thank you all. Hari. Hare.